Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita, dan melalui channel ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang sangat tragis dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu tentang penyesalan Yudas Iskariot setelah menyerahkan Yesus kepada para imam kepala dan tua-tua. Kisah ini dicatat dalam Matius 27 ayat 1-10, di mana Yudas setelah menyadari kesalahannya, mengalami penyesalan yang mendalam, namun sayangnya penyesalan itu tidak membawanya kepada pertobatan yang sejati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius 27 ayat 1-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seringkali dalam hidup, kita membuat keputusan yang salah dan kemudian menyesalinya. Ada dua jenis penyesalan. Penyesalan yang membawa kepada pertobatan dan kehidupan, serta penyesalan yang membawa kepada kehancuran. Yudas menyesal setelah menyadari bahwa ia telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah, tetapi alih-alih bertobat dan kembali kepada Tuhan, ia malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Matius 27 ayat 1-10 mengisahkan bagaimana Yudas merasa bersalah setelah menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi. Ia mencoba mengembalikan uang 30 keping perak kepada mereka, tetapi mereka menolak. Yudas akhirnya melemparkan uang itu ke dalam bait suci dan pergi untuk menggantung diri. Ini adalah contoh penyesalan yang sia-sia, karena ia tidak membawa dirinya kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi di bawah kekuasaan Romawi, di mana hukum Yahudi memiliki batasan dalam menjatuhkan hukuman mati. Oleh karena itu, Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi, membawa Yesus kepada Pontius Pilatus agar hukuman mati dapat dilaksanakan. Yudas, yang telah mengkhianati Yesus dengan menerima 30 keping perak, Matius 26 ayat 15, merasa bersalah dan mencoba mengembalikan uang tersebut kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Namun, mereka menolak uang itu karena dianggap sebagai harga darah. Akhirnya, Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait Allah dan kemudian bunuh diri. Dan kemudian ayat 1-2. Dalam pagi hari, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berunding untuk membunuh Yesus. Mereka membawanya kepada Pilatus. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk membunuh Yesus adalah hasil persekongkolan para pemimpin agama, bukan hasil pengadilan yang adil. Mereka tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi mati seseorang tanpa persetujuan Romawi. Ayat 3-5 Yudas, yang telah mengkhianati Yesus, merasa menyesal dan mengembalikan uang 30 keping perak, lalu bunuh diri. Yudas mengalami kesedihan yang besar, tetapi tidak bertobat secara sejati. Berbeda dengan Petrus yang menyesali penyangkalannya kepada Yesus dan bertobat, Matius 26 ayat 75, Yudas memilih bunuh diri yang menunjukkan putus asanya tanpa harapan. Ayat 6-8. Para imam kepala tidak mau memasukkan uang itu ke dalam bait Allah karena dianggap harga darah. Mereka menggunakan uang itu untuk membeli tanah tukang periuk sebagai tempat pemakaman orang asing. Ironisnya, imam-imam kepala yang sebelumnya tidak memiliki masalah dengan menggunakan uang ini untuk menangkap Yesus, sekarang tiba-tiba peduli dengan hukum mengenai harga darah. Ini menunjukkan kemunafikan mereka. Ayat 9-10. Peristiwa ini menggenapi nubuat Nabi Yeremia. Mereka mengambil 30 keping perak. Penggenapan ini merujuk pada peristiwa dalam Zakharia 11 ayat 12-13 yang menggambarkan penolakan terhadap gembala yang baik oleh bangsa Israel. Matius juga menyebut Yeremia karena gagasan tanah periuk memiliki hubungan dengan nubuat dalam Yeremia 19 tentang penghancuran Israel akibat dosa mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai korban yang tak bersalah, Yesus tidak bersalah, tetapi dijatuhi hukuman oleh pemimpin agama dan diserahkan kepada Pilatus. Ini mengacu pada nubuat tentang Mesias yang menderita, Yesaya 53 ayat 7. Kontras antara Yudas dan Petrus, Yudas menyesal tetapi tidak bertobat, sedangkan Petrus menyesal dan berbalik kepada Yesus. Ini menunjukkan pentingnya respons yang benar terhadap dosa. Penggenapan nubuat perjanjian lama, pembelian tanah tukang periuk, dengan 30 keping perak menghubungkan kembali kisah Yudas dengan nubuat tentang penolakan terhadap Mesias. Kesalahan Yudas, cinta uang lebih dari Yesus. Yudas menyerahkan Yesus demi 30 keping perak, Matius 26 ayat 14-16. Kesalahannya bukan hanya pada pengkhianatan, tetapi juga karena hatinya tidak pernah sungguh-sungguh berpaut pada Yesus.
penyesalan yang salah. Arah Yudas menyesal setelah melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, Matius 27 ayat 3-4. Tetapi ia tidak datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Perbedaannya dengan Petrus. Petrus juga pernah menyangkal Yesus, tetapi ia bertobat dan kembali kepadanya. Lukas 22 ayat 61-62. Dampak dari penyesalan yang salah, Yudas memilih untuk bunuh diri karena rasa bersalah yang tak tertahankan. Matius 27 ayat 5. Uang pengkhianatan itu akhirnya digunakan untuk membeli tanah tukang periuk, menggenapi nubuat dalam perjanjian lama, Matius 27 ayat 6-10, Zakharia 11 ayat 12-13. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Di sebuah desa kecil, ada seorang tukang bakso bernama Pak Jono yang terkenal karena baksonya yang enak. Setiap hari, orang-orang antre di warungnya. Namun, Pak Jono punya satu kelemahan. Dia sangat tergiur oleh uang cepat. Suatu hari, datang seorang pelanggan misterius dengan jubah hitam dan kacamata hitam. Ia berkata dengan suara pelan, "Pak Jono, saya punya tawaran menarik. Saya akan membayar Anda 500.000 jika Anda mengganti daging bakso Anda dengan sesuatu yang lain." Pak Jono terkejut, tetapi karena tergiur uang banyak, ia bertanya, "Mengganti dengan apa, Pak?" Orang misterius itu tersenyum. "Tahu isian angin, jadi tidak ada dagingnya, tapi tetap berbentuk bakso. Orang-orang pasti tidak akan menyadarinya." Pak Jono berpikir keras, uang 500.000 itu banyak. Dengan berat hati, ia menerima tawaran itu. Keesokan harinya, ia mulai menjual bakso angin. Bakso yang tampaknya besar, tetapi begitu digigit, hanya ada udara di dalamnya. Awalnya, pelanggan tidak sadar. Tetapi setelah beberapa gigitan, wajah mereka mulai berubah. "Pak Jono, ini bakso atau balon? Kok cuma angin?" Pak Jono mulai panik, tetapi ia tetap tersenyum. Itu spesial, Pak. Diet friendly, tidak bikin gemuk." Namun, orang-orang mulai marah. Seorang pelanggan, Ibu Siti, berkata, "Pak Jono, saya sudah antre lama, bayar mahal, dan ternyata cuma makan udara. Saya bukan kucing yang makan angin." Desa pun gempar. Nama Pak Jono tercoreng. Ia menyesal dan mencoba mengembalikan uang pelanggan. Tetapi mereka tidak mau menerima. "Kami tidak butuh uangmu, Pak Jono. Kami butuh bakso asli." Dengan penuh penyesalan, Pak Jono akhirnya membuang semua bakso angin dan kembali ke resep aslinya. Ia belajar bahwa tergiur uang cepat hanya membawa penyesalan, seperti Yudas yang menyesal setelah menjual Yesus untuk 30 keping perak. Kita juga sering tergoda untuk memilih jalan pintas demi keuntungan sesaat. Tetapi jika kita sadar dan bertobat, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jangan sampai kita menyesal seperti Yudas atau seperti Pak Jono dengan bakso anginnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dosa dan penyesalan menjauhkan kita dari Tuhan. Jika kita telah berbuat salah, datanglah kepada Tuhan dan bertobat. Jangan seperti Yudas yang hanya menyesal, tetapi tidak mencari pengampunan. Nuwunan, percayalah pada kasih dan pengampunan Tuhan. Tuhan selalu siap mengampuni setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang remuk. Seperti Petrus yang dipulihkan, kita juga bisa dipulihkan jika kita sungguh-sungguh bertobat. 3. Berhati-hatilah terhadap godaan dunia. Uang, kedudukan, dan keserakahan bisa membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kita harus hidup dengan hati yang murni dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyesalan tidak ada gunanya jika tidak membawa kita kembali kepada Tuhan.
Yudas menyesal, tetapi ia tidak berbalik kepada Tuhan. Sebaliknya, ia malah putus asa dan kehilangan kesempatan untuk menerima pengampunan. Kita diingatkan untuk tidak hanya menyesali dosa-dosa kita, tetapi juga bertobat dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan selalu siap mengampuni dan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya pertobatan yang sejati. Tolong kami untuk tidak hanya menyesal atas dosa-dosa kami, tetapi juga berbalik kepadamu dengan hati yang hancur. Berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak jatuh dalam godaan dunia. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menerima kami kembali. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.